البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di pembahasan Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, termasuk kitab yang paling tebal. Yang paling tebal sendiri adalah kitab Ushlah. Kitab Buyu' nomor 2, kitab yang tebal di Bulughul Maram ini. Yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Ulama yang terdahulu telah meninggal. Barang siapa yang itu mencontoh kepada orang yang telah meninggal, tidak takut dari fitnah karena sudah meninggal. Tapi kalau kita dari orang-orang yang masih hidup, maka tidak ada ismah. Ya. Demikian juga syarah-syarah yang aman, ya, syarah seperti Subul Salam Imam As-Sun'ani telah meninggal beliau. Adapun syarah-syarah orang yang masih hidup, kadang kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Allah Ustaz. Mungkin kita nanti cukupkan dengan syarah-syarah Imam As-Sun'ani dan lain-lain. Disebutkan pada pertemuan terlewat terakhir tentang yakni al-mudharabah. Ya, al-mudharabah kalau di bab yang disebutkan oleh Ibnu Hajar ini al-qirab, bagi hasil. Tentang disyariatkannya mudharabah, bagi hasil. Walaupun Ibnu Hajar mengatakan aku tidak dapati dalil tentang mudharabah atau qirab ini, bagi hasil. Tapi ijma' para ulama tentang masalah ini. Sebelumnya disebutkan ya di kitab Buyu' ini sedikit murajaah tentang jual beli yang dilarang, seperti jual beli khamr, minuman keras, maitah, bangkai, khinzir, babi, sonam, patung, talab anjing, baik mudabar, menjual budak padahal dia tidak punya warisan yang lain kecuali budak ini. Kalau dia mati dijual, tidak boleh. Kemudian jual beli kucing lebih bagus ditinggalkan, walaupun hadisnya dhaif, walaupun dalam Sahih Muslim. Kemudian tidak boleh menjual qirodah, kera, karena itu termasuk buang-buang harta. Demikian juga menjual darah, dam. Kemudian juga tidak boleh menjual air. Hukum asalnya tidak boleh, tapi kalau dia mengeluarkan, dia yang mengaturnya, maka ini boleh menjual air karena dia sudah mengeluarkannya, merawatnya. Demikian juga mushaf Al-Quran, hukum asalnya tidak boleh menjual Al-Quran itu. Tapi karena mungkin dicetak dan sebagainya, dipasarkan, dirawat, maka para ulama mengatakan boleh. Kemudian juga tidak boleh menjual mani, seperti ya ini binatang ternak, kambing, namanya disewakan pejantannya, ya, tidak boleh. Hukum asalnya demikian. Jual beli goror, ada tipu daya, demikian juga jual beli tidak jelas, anak yang ada di dalam perut kambing dijual, belum keluar. Demikian juga asuransi. Demikian juga tentang riba. Demikian juga mulamasah, yakni jual beli yang dia itu asal memegang untung-untungan, maka ini tidak boleh. Demikian juga jual beli gaib, sesuatu yang tidak jelas, menjual kucing dalam karung misalnya, atau menjual burung yang di udara, atau menjual ikan yang ada di laut. Kemudian juga tidak boleh talaqi rukban, yakni menyegat penjual. Umpamanya dia menjual tanaman-tanaman sebelum masuk pasar kita beli, tidak boleh. Atau mungkin kambing sebelum masuk pasar, hewan dicegat di pintunya, tidak boleh. Nanti terjadi monopoli atau semisalnya. Demikian juga tidak boleh orang kota menjualkan barang dagangan orang yang ada di desa. Ditakutkan tadi kembali ke monopoli. Lalu bagaimana? Masuk ke pasar baru dijual sebagaimana biasa. Demikian juga tidak boleh ihtikar, menjual, ya, menyimpan barang. Beras dia simpan, nanti ketika balik dijual. Nah, ini tidak boleh. Secara asal ada demikian. Adapun untuk diri dia sendiri boleh. Ini dia simpan untuk diri dia sendiri boleh. Demikian juga tidak boleh menjual budak yang dia itu durhaka. Berikutnya ya disebutkan oleh beliau, oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala,
Bab berikutnya babul musaqah wal ijarah. Bab al-musaqah. Musaqah disebutkan yakni upah atau perkebunan. Jadi seorang dia itu mengurusi suatu tanaman, kemudian upahnya adalah buah yang keluar. Jadi diambil musaqah itu dari as-saqi, mengairi. Seseorang yang dia itu menyerahkan pohon, kemudian orang yang diserah itu mengurusinya. Apa yang dia perlukan dari airnya, oleh karena itu yang paling banyak air, oleh karena itu diambil al-musaqah, karena keperluan tanaman yang paling penting itu air, pengairannya. Kemudian pupuk atau semisal, ya kan, demikian. Kemudian upahnya adalah apa? Upahnya adalah buah yang dihasilkan dari pohon tersebut. Makanya disyariatkan. Adapun ijarah, al-ijarah jelas itu apa? Sewa menyewa. Ya, sewa menyewa. Adapun al-musaqah ini yang tadi kita sebutkan, yaitu seseorang dia menyerahkan tanaman atau ini tanah, ya, di situ ada tanamannya. Kemudian orang yang diserah itu dia mengurusi air, pupuk dan sebagainya, kemudian dibagi upahnya berupa apa? Berupa apa yang keluar dari tanaman tersebut, maka itu disyariatkan. Sebagian mengingkari, yaitu Abu Hanifah. Ini aneh, yang kita berlepas diri dari beliau dalam hal ini. Ya, dia mengatakan bahwa ini menyewakan sesuatu terhadap buah yang belum diciptakan, kan belum berbuah. Lalu bagaimana bayarannya dengan hasil dari buah yang dihasilkan? Kan belum jelas. Dengan alasan itu adalah samarah majhulah, buah yang belum diketahui. Kita katakan, bagaimana kamu berpendapat seperti itu? Padahal hadisnya jelas yang nanti dibawakan. Ya, qiyas dan sebagainya. Oleh karena itu terkenal mazhab Abu Hanifah itu mazhab qiyas. Padahal jelas hadis menyebutkan hal demikian, tapi melakukan. Ya, dengan alasan membayar sesuatu yang belum jelas. Nah, ini bagaimana kamu menyelisih hadis Nabi? Kan demikian. Disebutkan oleh Ibnu Hajar hadis nomor 896. Ali bin Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di sini muttafaqun alaih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, amala ahla Khaibar. Beliau memperkerjakan, mengupah orang-orang Khaibar, karena Khaibar dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya, dikalahkan. Orang-orang Yahudi kalah. Maka Nabi memperkerjakan orang-orang Khaibar, orang asli, bisa termah yakhruju minha, dengan separuh apa yang keluar darinya, dari kebun tersebut. Min samar au zar'in, dari buah atau zar, tanaman yang dirawat atau perkebunan atau misalnya. Yang di sana yaitu apa? Nakhil, korma. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Hadis ini jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil buruh untuk memperkerjakan tanah tersebut, kemudian hasilnya dari apa? Dari buah yang keluar separuhnya. Jelas. Tidak perlu qiyas dan sebagainya untuk menyelisih di sini. Wa bi riwayatin lahumma, dalam riwayat keduanya ini Bukhari Muslim, fasalu ayyuqirhum. Maka mereka orang-orang Yahudi yang kalah ini meminta kepada Nabi untuk menetapkan mereka. Ini jangan diusir. Biha, dengannya, yakni di Khaibar itu, ala ayyafu amalaha, dengan memenuhi pekerjaannya itu, walahum nisfu samar, untuk mereka yang bekerja separuh dari hasil buahnya. Jadi mereka minta, tinggal saja kami di sini, jangan diusir. Kami bekerja separuh hasilnya untuk kalian. Faqala lahum Rasulullah SAW, maka Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan pada mereka, nukirukum, kami membiarkan kalian tinggal di situ. Biha, dengannya di Khaibar, ala dzalik, atas demikian itu, masyina, apa yang kami kehendaki. Nanti kalau kemudian kami kehendaki kalian pergi. Faqarru biha, maka mereka pun tinggal di situ. Hatta ajra'ahum Umar radhiyallahu, sampai Umar mengusir mereka. Akhirnya Umar mengusir orang-orang Yahudi dari negeri mereka sendiri karena kalah perang. Ada demikian. Di zaman Nabi masih mereka tinggal, kemudian mereka memberikan hasil separuh dari buah yang keluar. Wadi Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dafa ila Yahud Khaibar, memberikan kepada orang-orang Yahudi Khaibar nahla Khaibar, kurma yang ada di Khaibar, wa arduha, dan tanahnya, ala ayyatamiluha, untuk mereka mengerjakannya, untuk mengerjakan
tanah Khaybar, min amwalihim, dari harta mereka, yakni ongkos untuk pupuk umpamanya atau air yang dikeluarkan dari abar, dari sumur-sumur dan mata-mata air dialirkan, itu biaya mereka. Walhum syatru tsamariha, untuk mereka separuh dari hasil buahnya. Demikian. Kalau kaum muslimin dalam keadaan izun, dalam keadaan mulia kuat, demikian. Kalian tunggu kepada kami, kerja, kemudian untuk memberikan hasilnya, demikian. Maka di sini jelas menunjukkan tentang disyariatkan musaqah tadi. Kemudian apakah disyariatkan juga untuk pohon-pohon semua yang berbuah? Ya, jadi semua pohon yang itu menghasilkan buah maka dilakukan ini boleh. Bagaimana kalau pohon itu tidak ada buahnya? Ya, disebutkan boleh juga kalau dia itu diambil daunnya atau kayunya, maka ini boleh walaupun tidak ada buahnya. Tetapi kalau memang murni tidak ada buahnya, tidak boleh. Untuk apa kemudian mengurusi tanaman tersebut? Nah, demikian. Bagaimana kalau ya ini beramal untuk tanaman yang belum tampak buahnya? Boleh. Ya, dia dari kecil kemudian dirawat sampai keluar buah, boleh. Kemudian juga wajib ditentukan upahnya, separuh dari hasilnya atau seperempatnya atau ya 2/3 dan semisalnya. Bagaimana kalau tanamannya itu tidak butuh air, maksudnya di sampingnya sungai? Boleh, karena tidak hanya air, kadang diperlu pupuk, demikian juga perawatan dan semisalnya. Dan akadnya akad sebagaimana diketahui secara umum. Sampai di sini, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.